Halo, jumpa lagi dengan saya Ihsan Gunawan. Hadir kembali di sini untuk berbagi lagi tips dan triks mengenai penggunaan software Autodesk Inventor dan fitur-fiturnya. Kali ini saya akan berbagi mengenai Adaptive Spring dengan animasinya. Nah, karena beberapa rekan-rekan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk membuat animasi spring sederhana. Di sini saya sudah buatkan atau siapkan sebuah file assembly lengkap dengan springnya seperti ini ya, dimana goalnya, tujuannya adalah saya akan buatkan seperti ini. Ini ya udah saya jadi ya. Saya akan buatkan seperti ini. Jadi ada gerakan discam yang berputar, kemudian dia bracketnya naik turun. Sementara saya ingin springnya ikut gitu kan, ketika dia tertekan atau merenggang atau terkompres, dia ikut gerakan discamnya. Seperti apa langkahnya? Mari kita langsung saja buka Autodesk Inventor-nya. Saya sudah siapkan di sini. Seperti ini saya punya assembly. Rekan-rekan mungkin punya desain yang lain silahkan. Cuma di sini saya punya file assembly seperti ini. Saya ingin membuat springnya. Langkah yang paling mudah agar kita membuat spring yang adaptif, kita lakukan membuat partnya di environment assembly. Jangan buat new part, itu akan lebih mudah. Jadi ini bisa dilihat ya, environment-nya adalah atau lingkungannya lingkungan assembly. Jadi di sini kan ada flash part segala macam. Kalau kita masukkan spring yang baru, kita akan apa namanya, workflow-nya agak susah ya. Saya lebih senang menjelaskan di mana kita membuat spring baru dengan environment atau lingkungannya berupa assembly. Oke, gimana caranya? Di sini di assembly ini kita buat di sebelah plus ini sebenarnya ada create komponen. Kita buat komponen baru yaitu spring itu. Kita buat di sini, kemudian kita kasih nama pegas misalnya, pegas atau spring terserah namanya. Kemudian standar yang dipakainya kalau memang sudah milimeter ya udah oke, pakai milimeter, tapi untuk yakin misalnya pilih standar part milimeter misalnya seperti ini. Kemudian nama filenya sudah kita beri nama pegas, kita klik OK. Kemudian pilih bidang yang akan kita gunakan sebagai originnya, acuan originnya. Misalkan karena kita akan buat pegas di tengah ini, misalkan yang origin tengahnya ini kita ambil misalnya dari yang paling mudah dari shaftnya ini, ya kan? Nah, bidang YZ atau bidang XY-nya ini. Saya ambil misalnya bidang XY-nya ini ya. Nah, oke, sudah ada di sini seperti ini. Dia menjadi transparan si assembly-nya. Oke, originnya sudah ada di bidang XY tadi. Kemudian kita buat sketch baru di bidang ini, XY-nya ini. Silahkan dilihat. Nah, kita bisa lihat assembly ini part-part masih terlihat, itu bisa kita gunakan sebagai referensi adaptif spring yang akan kita buat. Pertama kita project dulu dimensi misalnya bagian atas ini, bagian shaft yang atas ini kita project dengan bagian bawah yang di bracket ini. Kalau ragu boleh diputar. Nah, ya kan? Dengan yang bracket yang bawah ini boleh. Kita seperti ini. Kemudian kita beri dimensi. Klik karena ini adalah sudah fix diatur oleh jarak, ini kita klik accept aja bahwa dimensinya ini adalah menjadi driven dimension. Kita accept aja. Tandanya biasanya seperti ini, ada tanda kurung. Jadi ketika nanti si shaft-nya ketekan ke bawah ya dimensinya akan ngikutin karena ini adaptifnya seperti ini. Dan perhatikan di sini langsung muncul tanda adaptivity-nya gitu kan, otomatis. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan buat springnya, penampang springnya dengan membuat lingkaran. Nah, lingkaran misalnya diameter kawatnya 1,5 mili. Kemudian dia nempel ke atas ini. Kemudian saya buat garis sumbu ya biar mudah. Saya buatkan garis sumbu misalnya seperti ini. Nah, ada center line-nya. Diameter springnya saya buat 16 misalnya.
seperti ini, 16. Oke, kita sudah dapat semua nih ininya, parameternya semua untuk membuat spring seperti ini. Kita finish sketch. Kemudian saya akan buat 3 dimensinya atau fiturnya dengan menggunakan perintah coil. Klik pada coil ini, kemudian pilih sketchnya, udah dia otomatis karena saya punya garis sumbu tadi ya. Nah, ini perhatikan secara default biasanya begini ya, default springnya itu seperti ini. Arah putarannya bisa ditentukan, mau searah putaran atau aksisnya ke atas atau ke bawah gitu kan, putarannya ke kiri atau ke kanan, silahkan bisa di setting. Cuma yang harus diperhatikan di sini adalah saya menggunakan parameternya itu putaran dan tinggi spring, revolution and height di sini. Kemudian, nah untuk height-nya saya bisa saja masukkan 37, tapi di sini tidak adaptif gitu. Jadi saya tinggal untuk memilih height-nya saya tinggal klik aja pada dimensi ini. Di sini muncul D0, berarti ini parameter D0-nya kita ambil adaptifnya seperti ini. Oke. Kalau misalnya sudah oke, jumlah putaran ulirnya 5 lilitan, misalnya kita oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada sedikit tidak pas lah gitu ya. Misalnya saya ingin adjustment sedikit ulirnya, springnya ini kan berlebih nih 1 diameter karena memang kita tadi kan jarak tinggi ulir kan center to center ya. Sementara ini adalah dari tinggi shaft ini ke lantai bracketnya ini. Nah, kita bisa edit feature, misalnya tingginya kita kurangin sebesar diameter, kita kurangin 1,5 atau lebih enak lagi kita klik aja di sini. Nah, jadi kalau misalnya nanti diameternya kita edit, dia akan ngikutin. Kita oke. Perhatikan sini. Ulirnya sudah sesuai, tekanannya seperti ini. Atau saya ingin lebih natural lagi bukan ulir springnya. Di ujung coilnya saya edit lagi supaya lebih natural. Misalnya di startnya ini kita aktifkan coil startnya sehingga lebih lebih natural gitu kan. Ujungnya flat angle-nya kita masukin. Boleh di 300, defaultnya 90 biasanya. Atau biar agak lebih ceper gitu kan. 300 boleh. Posisi saya bisa di 90, apa-apa seperti ini. Atasnya juga oke. Nah, dia lebih natural ujung-ujungnya, lebih napak gitu kan. Atau misalnya seperti silahkan dimodifikasi apa mau seperti shock breaker ada yang di cut gitu ya, jadi agak ada permukaan flatnya gitu, itu silahkan dimodifikasi. Saya simpelnya aja ingin memperlihatkan di sini adaptivity-nya aja. Seperti ini springnya sudah jadi. Agar kelihatan, saya beli warna dulu ya. Saya beli warna misalnya warna kuning. Oke, kita return. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin cek adaptivity-nya, koneksi dia benar-benar ikut nggak. Nah, karena saya sudah punya sistem cam ini, saya tinggal jalankan saja. Saya sudah ada ada constraint di sini. Saya tinggal di drive constraint. Nah, perhatikan ini harus aktif di sininya drive adaptivity-nya, gitu kan? Ininya harus aktif. Kemudian saya play, gitu kan? Sudutnya misalnya mau putar berapa, gitu kan? Saya play aja di sini, gitu kan? Nah, perhatikan, nah kan springnya dia langsung ikut gitu kan, ketinggiannya sesuai dengan jarak yang terjadi ketika cam berputar antara bracket dengan pinnya ini, seperti ini. Jadi cukup mudah menurut saya pergerakan spring adaptivity ini. Bila ingin direkam, silahkan direkam misalnya dengan menggunakan di sini yang tombol merah ini, sehingga hasilnya kalau sudah jadi video, nah hasilnya bisa seperti ini. Ini filenya udah file AVI ya, file video. Oke, semoga bisa dipahami buat rekan-rekan yang ingin membuat spring yang adaptif. Jadi yang pertama adalah langkahnya
buat springnya di lingkungan assembly, di environment assembly, sehingga kita akan mudah mengambil adaptivity-nya. Kemudian tipe springnya, untuk mendesain springnya, saya menggunakan height and revolution, karena kan itu yang akan berubah ya. Tingginya yang berubah tapi putarannya tetap gitu kan. Jadi saya gunakan itu gitu kan. Kita lihat di sini yang digunakan parameternya, kemudian pastikan ketinggiannya tepat menyentuh di permukaannya sebagaimana spring pada umumnya. Bila sudah oke, gunakan animasi. Bagaimana kalau animasinya nggak seperti ini ya? Saya misalnya tidak ada cam gitu kan, hanya misalnya saya gunakan ini ya. Camnya saya hapus nih misalnya. Camnya saya hapus nih. Animasinya adalah jarak ini misalnya ya. Ini lebih jarak ininya aja misalnya, jarak tinggi ini. Ini jaraknya 37 kebetulan kan. Oke. Jaraknya yang ini aja. Saya tinggal drive aja. Yang 37 ini saya drive misalnya, saya drive ke berapa? Dari 37 ke 20 misalnya. Kita lihat. Oke, ininya belum diaktifkan. Drive adaptivity-nya diaktifkan. Nah, seperti ini. Jadi nggak harus dengan cam ya, bisa seperti ini. Nah, dia bisa juga. Jadi jarak ininya pun kita mainkan. Kebetulan tadi di awal saya perlihatkan menggunakan cam karena saya sudah punya desain dishcam untuk selanjutnya tinggal membuat springnya aja. Oke, itu tips hari ini dari saya, berbagi mengenai tips dan trik di Autodesk Inventor. Semoga bisa jelas dan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.